Haleluya. Saudara diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita buka satu bagian firman Tuhan. Hari ini kita membahas satu bagian firman Tuhan yang menarik untuk kita perbincangkan bersama-sama. Saya ajak kita buka di Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai dua saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah kau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kisah tentang Maria dan Marta sudah kita dengarkan berkali-kali. Betul? Bapak Ibu sudah mungkin mengkhotbahkan bagian firman Tuhan ini, bahkan sudah dikhotbahkan berkali-kali. Di sekolah minggu pun kita mendengar cerita tentang kisah ini. Tapi hari ini saya mau ajak Bapak Ibu kita lihat ada bagian penting sekali yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Dari bagian firman Tuhan ini menandaskan bahwa di ayat yang ke-38 dikatakan Yesus dan murid-muridnya sedang melakukan perjalanan. Ya, di ayat 38 dikatakan Yesus dan murid-muridnya sedang melakukan perjalanan. Hendak kemanakah Yesus dan murid-muridnya? Di sini tidak disebutkan, tetapi sesungguhnya Yesus dan murid-murid sedang melakukan perjalanan menuju ke Yerusalem. Dan sebelum tiba di Yerusalem, mereka harus melewati suatu perkampungan yang namanya Betania. Di Betania inilah ada satu keluarga yang kita bacakan hari ini adalah Maria, Marta, dan Lazarus. Haleluya. Kita lihat di ayat ini, dikatakan di ayat ini disebutkan bahwa Marta yang mengundang Yesus dan murid-murid datang ke rumahnya. Marta yang mengundang Yesus dan murid-murid datang ke rumahnya. Tetapi ketika Yesus dan murid-murid tiba di rumah, kita lihat ada suatu perlakuan yang berbeda. Cara melayani mereka kepada Yesus itu berbeda. Marta dengan gaya pelayanannya, Maria pun dengan gaya pelayanannya yang berbeda-beda. Seperti halnya dengan Maria, setiap hari kita berlomba-lomba dengan kemampuan yang ada pada kita, dengan karunia yang ada pada kita, kita berusaha melayani Tuhan dengan cara kita masing-masing. Ada yang melayani dengan bidangnya masing-masing. Seperti halnya Maria dan Marta melayani Tuhan dengan caranya. Bapak Ibu menyanyi, menjadi worship leader, menjadi singer dengan cara Bapak Ibu. Ini cara kita melayani Tuhan. Ada yang melayani di bagian asyar, ada yang melayani di bagian musik, ada yang melayani di bagian pendoa, ada yang melayani di bagian-bagian yang lain. Tetapi cara-cara kita pasti berbeda. Tetapi intinya tujuan kita adalah sama. Kalau kita lihat cara Marta melayani Tuhan di ayat yang ke-40, di sini dikatakan sedang Marta sibuk sekali melayani. Alkitab menggambarkan Marta dengan gayanya sibuk melayani. Entah sibuk melayani apa di sini. Lalu di ayat yang ke-39 disebutkan bahwa Maria duduk di dekat kaki Yesus. Haleluya. Yang satu sibuk melayani, yang satu duduk diam di kaki Yesus. Pertanyaannya, kita melayani di bidang kita masing-masing, manakah yang terbaik menurut Tuhan? Halo? Pelayanan seperti apa yang terbaik di mata Tuhan? Kalau kita dengar khotbah ini didengungkan, diberitakan di mimbar, orang berkata Maria pilihan yang terbaik. Tetapi selama beritahu Marta juga melakukan yang terbaik. Maria pun melakukan hal yang terbaik. Kalau kita berkata Maria lebih baik sementara Marta tidak, pertanyaan saya, siapa yang undang Yesus datang ke rumah? Kalau bukan Marta. Di ayat yang ke-38, Marta yang undang Yesus. Kadang kita berpikir ada pendeta yang khotbah bahwa oh Maria melakukan hal yang terbaik. Terkesan kalimat ini menitipkan suatu justifikasi di sana. Terkesan Maria lebih baik sementara Marta tidak. Ini yang menjadi ruang bagi kita di dalam gereja pun kita merasa pelayanan sebagai seorang pengkhotbah jauh lebih baik ketimbang pelayanan yang lain. Pelayanan sebagai seorang worship leader jauh lebih baik ketimbang dari
jadi pendoa, tidak dikenal orang. Tapi bagian firman Tuhan ini kita belajar cara pelayanan seperti apa yang hari-hari ini kita bangun. Kita bangun pelayanan untuk menonjolkan siapa Yosef, atau siapa Yoksan, atau siapa di balik itu. Kemasan-kemasannya pasti berbeda. Yang tahu motivasi itu adalah kita sendiri. Bangun gereja untuk apa? Buat KKR untuk apa? Terkesan baik tidak? Baik. Tapi ukuran yang terbaik itu datangnya dari Tuhan. Oleh sebab itu hari ini saya sampaikan dua cara yang digunakan oleh Maria dan Marta yang patut kita contoh untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Cara yang pertama, kita lihat di ayat yang ke-38. Kita baca bersama-sama 2-3. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Haleluya. Ayat ini berkata bahwa Yesus dan murid-murid sedang melakukan perjalanan. Pertanyaan saya, ketika orang melakukan perjalanan, capek nggak? Capek. Orang sedang melakukan perjalanan itu capek. Yesus tidak hidup di zaman kita sekarang. Tinggal datang gereja, pesan Grab, pesan Gojek, Grab Card, pokoknya Grab daring. Bapak Ibu bisa naik Kopaja, bisa naik Metro Mini, sehingga tidak secapek Yesus dan murid-murid. Artinya dalam bagian firman Tuhan ini berkata Yesus dan murid-muridnya sudah melakukan perjalanan yang jauh, sehingga ketika mereka tiba di Betani, hari sudah malam. Apa rasanya ketika kita melakukan perjalanan yang jauh? Tentu haus itu pasti, lapar itu pasti, lelah itu pasti. Maka di bagian pertama ini saya mau garis bawahi, karakter pelayanan yang harus dimiliki di setiap kita adalah memiliki sikap hati yang mau mengasihi orang lain. Hati yang berbelas kasihan, saya sederhanakan. Hati yang berbelas kasihan inilah yang membuat Marta begitu ibah ketika lihat murid-murid sedang melakukan perjalanan. Dia menawarkan, mari datanglah ke rumahku. Kata di sini yang digunakan kata menerima. Dalam terjemahan yang lain dikatakan dia mengundang mereka. Artinya Marta yang berinisiatif undang Yesus dan murid-murid datang makan malam dan beristirahat pada waktu itu. Oleh sebab itu, cara pelayanan yang kita pelajari dari Marta adalah memiliki hati yang berbelas kasihan. Jika hati ini tidak ada pada kita, pelayanan kita terkesan hebat, dikagumi orang, dilihat orang, tapi sesungguhnya tidak mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Waktu saya renungkan firman Tuhan, saya bilang luar biasa. Orang melakukan perjalanan luar biasa. Dan zaman sekarang untuk peduli dengan kekurangan orang, sulit orang temukan. Sulit kita ketemukan orang di zaman ini untuk tampung orang dikasih makan gratis. Apalagi Bapak Ibu di situ dikatakan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Paling tidak kalau murid-muridnya 12, tambah Yesus 13 orang. Artinya malam itu konsumsinya cukup banyak. Cukup banyak. Tetapi Marta dengan suatu komitmen, kalau saya yang undang, artinya saya harus memberikan servis yang terbaik. Halo. Ini undangan yang luar biasa. Marta mengambil apa yang tidak diambil orang lain. Marta mengerjakan apa yang tidak dikerjakan oleh orang lain. Terkesan sepele. Menjamu hamba Tuhan makan. Terkesan buang-buang uang ya. Makanya kalau Bapak Ibu lihat Maria lagi pecahin minyak buli-buli narwastu, Yudas Iskariot bilang begini, ngapain boros? Padahal dia nggak tahu Maria sedang lakukan buat persiapan kematian Yesus. Haleluya. 12 orang tambah Yesus 13. Oleh sebab itu kita lihat di ayat-ayat sebelumnya, Maria komplain. Marta komplain sama Yesus. Yesus, kenapa kau biarkan Maria duduk sementara aku sibuk? Kenapa? Orientasi berpikir daripada Marta adalah aku berusaha melayani Tuhan dengan caraku aku beri yang terbaik. Karena Yesus yang diundang di tempat ini, maka aku harus menyediakan hidangan makan yang terbaik, hidangan makan malam yang terbaik, suguhan makanan yang terbaik. Itu yang Marta lakukan. Dan pelayanan ini lahir dari sikap hati yang berbelas kasihan. Tanpa ini tidak akan mungkin orang mau berkorban. Halo, siapa sih tiba-tiba datang ajak makan 13 orang pula? Belum saya masih waktu analisa saya ceritanya, saya berpikir begini, Yesus itu dikenal banyak orang.
Sosok tentang Yesus cukup tersiar pada waktu itu. Sehingga ketika Yesus masuk kota itu, banyak orang berbondong-bondong. Banyak orang berbondong-bondong datang. Dan kalau kita lihat kisah ini menarik sekali. Hati yang berbelas kasihan yang mendorong Marta mau melakukan apa saja. Ini yang saya mau garis bawahi, bahwa kita melayani dengan cara kita masing-masing. Tetapi dasar kita memulainya harus diawali dengan sikap hati yang berbelas kasihan. Ini yang Yesus lakukan. Yesus dalam setiap kali pelayanan, Yesus bilang begini, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Hati yang berbelas kasihan itulah yang membuat kita melakukan sesuatu yang lebih. Amin. Pelayanan yang kita bangun hari-hari ini tidak didasari dengan ini, maka saya percaya kita gampang rapuh. Yesus menanamkan ini. Yesus menanamkan ini dalam setiap pelayanan. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, maka tangannya terulur untuk tolong orang lain. Dan saya berdoa biar hati ini ada pada kita. Hati ini dimiliki oleh setiap kita dalam pelayanan. Membangun pelayanan itu berdasarkan hati yang berbelas kasihan kepada sesama kita. Di ayat-ayat sebelumnya berkata, datang ahli Taurat, dia bilang begini, siapakah sesamamu? Dia pura-pura tidak tahu, padahal setiap hari diajarkan itu. Ini yang luar biasa. Bagian firman Tuhan ini luar biasa. Hanya orang yang memiliki hati yang berbelas kasihan, dia mau fokus lakukan sesuatu sampai tuntas. Saya selalu dengan kesaksian ini. Sampai orang ini datang di tempat penginapan, belikan kasur, bahkan tiap hari dibawakan makanan ke sekolahnya. Ini gak ada kerja ya. Orang akan lihat ini gak ada kerjaan. Bahkan saya dengar nih, sampai karena mau tolong nih, telepon kakaknya, kak tolong transfer dong, saya kurang beli kasur, saya kurang beli ini dan beli itu. Saya cuma bilang hanya orang yang punya hati yang berbelas kasihan, yang mau lakukan hal yang tidak mau dilakukan orang. Wow, keren. Lihat peristiwa ini, Marta konsisten. Walaupun kita lihat nih, terkesan Yesus bilang, kamu nih aduh susahkan diri, repotin diri. Karena fokus daripada Marta adalah, saya mau lakukan dengan tuntas, saya mau servis Tuhan dengan yang terbaik, saya melayani mereka dengan pemberian yang terbaik. Kita melayani dengan terbaik, sesuatu yang terbaik, itu lahir dari sikap hati. Itu akan terlihat, kalau sikap hatimu beres, cara melayaninya pun kelihatan, buahnya akan terlihat. Halo, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Maria berusaha melakukan yang terbaik. Yang terbaik yang perlu kita pelajari hari ini. Tapi kita lihat juga ada kelemahannya. Ayat 40 dan 41 dia bilang begini. Itu Yesus mau tegur. Yesus mau tegur. Gimana gak khawatir? Tamu sebegini banyak, 12 orang tambah Yesus 13. Malam itu mau cari makan di mana? Gak kayak zaman sekarang. Tinggal pesan GoFood, tiba-tiba ayam bakar datang. Tinggal pesan ayam Kentucky datang. Nggak kayak gitu. Makanya Marta pada hari itu memang repot, keteteran dasarnya. Repot. Nah kita lihat kelemahannya. Kelemahannya di ayat yang ke-40 dan 41 dikatakan bahwa Marta fokus dengan apa di situ. Kita lihat, Marta lupa. Dia fokus untuk melakukan hal yang terbaik, servis yang terbaik. Tapi dia lupa, dia yang undang Yesus ada di situ. Saya mau tanya, kalau saya minta saya pakai Pak John ya, saya undang Pak John datang di rumah saya. Waktu Pak John datang di rumah saya, Pak John mau pingin ketemu saya atau mau cari makan? Tentu saya undang Pak John, berarti saya sedang membutuhkan Pak John untuk berbincang-bincang. Jauh lebih penting daripada urusan makan. Marta lupa hal ini. Marta lupa, walaupun orientasinya betul, sikap hatinya betul, tapi dia lupa hal yang lebih esensial, bahwa Yesus tidak mungkin datang kedua kali di sini. Yesus tidak mungkin kali kedua mampir di rumah itu. Kalau Yesus cuma satu-satu hari itu bisa datang, maka dia tahu yang kuperlukan Yesus. Kenapa Yesus thanking Marta di situ? Karena Marta itu sibuk, yang gak ada dia pikirin. Karena pingin mau yang terbaik, dia pusing pikir bagaimana datangkan itu.
Sementara Yesus mau bilang begini, sudahlah, yang apa adanya saja. Yang apa adanya saja. Saya mau cerita, kalau di Kupang Bapak Ibu, kalau di Kupang, pendeta-pendeta datang ke rumah hamba-hamba, ke rumah jemaat di desa. Itu hari itu kita tidak biasa makan daging ayam. Kita biasanya cuma makan jagung. Hari itu bim salabim, kehadiran pendeta ada mujizat. Hari itu ayam kita bunuh ayam. Hari itu kita nggak ada uang pun utang beras di kampung untuk masak malam itu. Oleh sebab itu saya waktu kecil, kalau pendeta datang di rumah itu hari baik bagi kami. Kenapa hari baik? Hari itu kita makan daging ayam. Ada ibu saya, tanya ibu saya. Kalau pendeta datang di rumah, hari itu biar selama ini kita jagung terus, daun kelor campur indomie terus. Tapi kalau ada pendetanya datang, hari itu kita bunuh ayam. Walaupun berasnya utang, setelah pendetanya pulang, baru kita saling lihat-lihat mau bayar utang pakai apa. Tradisi ini sudah terjadi. Rupanya Marta pun alami hal yang sama. Makanya Yesus bilang, Marta, udahlah kalau ada jagung bose ya jagung bose. Ngapain kamu cari beras di sana? Kalau hari itu ada indomie ya indomie. Ngapain kamu cari ayam di sana? Ayam kan mahal. Susahkan dirimu dengan hal-hal yang demikian. Artinya Yesus mau bilang Marta ini, apa adanya saja. Karena esensinya adalah hari ini aku datang di sini, esensinya gunakan waktu ini. Pergunakan kesempatan ini untuk dengar aku. Pergunakan kesempatan ini untuk dengar apa yang aku ingin sampaikan. Ini kelemahan daripada Marta yang kita belajar. Selain ada kelebihan Marta, Marta punya hati yang berbelas kasihan. Dia juga punya kekurangan. Dan kita mau belajar membangun pelayanan di tempat ini. Membangun pelayanan di tempat ini dengan sikap hati yang berbelas kasihan. Hati yang berbelas kasihan terhadap pelayanan. Hati yang berbelas kasihan terhadap jiwa-jiwa. Kalau tanpa ini dalam diri kita, kita sulit bergerak. Mau didorong pun sulit untuk bergerak. Sulit untuk bergerak. Hati ini ada dulu. Hati yang berbelas kasihan terhadap jiwa-jiwa. Itu yang mendorong kita mau menginjil. Jika tidak Bapak Ibu ikut seminar penginjilan model apapun, datangkan pembicara dari manapun, nggak bakalan bergerak. Panas-panas pada waktu awalnya saja, tetapi 1 minggu kemudian redup dan hilang. Kalau itu tidak lahir dari sikap hati yang berbelas kasihan terhadap jiwa-jiwa. Ini yang dialami Marta. Dan Yesus mau tekankan buat kita, mari belajar bangun pelayanan yang berdasarkan sikap hati yang berbelas kasihan. Karena dengan itu yang membuat kita fokus, tentu ada persoalan, tentu ada pergumulan, tapi membuat kita lebih fokus ada di sana. Fokus mengerjakan sampai tuntas. Dan kelemahan yang kita belajar dari Marta adalah kita lupa esensi kehadiran Tuhan jauh lebih penting. Sibukkan diri kita dengan aksesoris, harus makan ini, kalau nggak makan ini nanti gimana? Sementara Yesus cuma hari itu doang datang. Dia yang undang, tetapi dia tidak menghampiri tamu yang ada. Saya undang Pak John datang di rumah saya, lalu saya biarkan Pak John duduk nonton TV saya, lari ke pasar, saya beli ayam. Datang Pak John tidur ngorok, nonton TV, bukan TV-nya nonton, dan bukan dia nonton TV. Nah ini yang kadang kita lupa. Yang terpenting adalah orang yang kita undang itu kita bercerita banyak. Tetapi ada juga yang salah. Datang bertamu kita udah cerita panjang lebar, tak dikasih air putih juga. Belajar dari Marta. Marta tahu, tapi walaupun kekurangannya kita belajar. Satu kali saya pelayanan di salah satu daerah. Waktu saya datang entah kenapa, satu keluarga semua kumpul. Sementara tujuan saya cuma mau silaturahmi menjelang Christmas. Udah saya selamat. Ternyata hari itu ibadah besar-besaran. Pikir saya sudah 10 tahun saya tak pernah ketemu mereka. Paling tidaklah segelas air putih. Saya sudah ngobrol, tiba-tiba kita nyembah Tuhan berdoa. Saya pikirin air putih gak datang ya. Kerongkongan saya udah kering. Yang begini-begini Bapak Ibu bertobat ya. Ngobrol iya, tapi air minum juga keluar. Supaya seimbang dua-duanya. Supaya esensi daripada pertemuan itu dibangun bersama-sama. Pertemuannya oke, perutnya pun udah oke. Nanti dia pulang, dia geleng-geleng kepala, ya ampun itu orang pelit banget. Padahal karena saking ngobrolnya dia lupa. Nah kita belajar daripada Marta. Marta lakukan hal yang luar biasa. Waktu saya renungkan saya bilang Tuhan ku hebat. Ajar kita pahami ini. Waktu saya dengar kesaksian Bumi itu saya bilang jarang kita temukan. Saya bilang pacar saya dulu, mantan pacar saya bilang begini. Dulu saya di tempat saya yang lama,
Saya kerja jadi tukang bersih-bersih. Tapi namanya youth care. Kelihatan Inggris jadi agak keren-keren. Tapi kerjanya apa Bapak Ibu? Sapu ngepel gereja, cuci toilet. Itu yang saya lakukan. Sementara istri saya tiap minggu kalau nggak singgah WM, mantan pacar saya waktu itu belum jadi istri. Iya, saya cuma bilang, mana apa daya tariknya saya buat dia. Jelas kalau dikawinin pasti kere. Tapi itu yang saya cuma bilang begini, dengar baik. Saya bilang dia begini, ingat, segala sesuatu yang orang lain bisa lakukan, namun orang lain tidak mau lakukan, tapi kamu mau lakukan, itu jauh lebih berharga. Pertanyaan saya, pungut sampah di gereja semua orang bisa nggak? Bisa, tapi mereka tidak mau lakukan. Tapi kenapa kamu lakukan? Itu jauh lebih mulia. Itu yang saya bangun. Oleh sebab itu hari ini Bapak Ibu selesai buka jasa cuci toilet itu bukan hal biasa. Masukin tangan saya di kloset, diobok-obok, mama salah buat saya. Itu saya sudah lalui. Dan saya pikir itu biasa. Itu biasa. Marta lewat kisah ini kita diajar. Lihat Marta hari ini. Dia meninggalkan suatu kelebihan yang kita tiru. Juga ada kekurangan yang kita pelajari. Fokus kepada hal yang bersifat esensial. Yesus hadir hari itu saja. Itu yang digunakan oleh Maria. Maria tahu persis bahwa Yesus lewat Betani ini tidak mungkin yang kedua kali. Pergunakan waktu itu sebaik mungkin. Oleh sebab itu, cara yang kedua yang kita mau pelajari daripada Marta Maria. Tadi kita sudah belajar daripada Marta, sekarang kita mau belajar dari Maria. Apa sih kelebihannya? Kita lihat ayat yang ke-39. Ayat yang ke-39. Perempuan itu mempunyai saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk di kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Dalam terjemahan yang lain bilang Maria duduk di kaki Tuhan dan mendengar ajaran-ajaran Tuhan. Haleluya. Pertanyaannya, kalau Yesus yang bertamu di rumah kita, lalu istri kita lagi sibuk kerja urus ini, sementara anak kita lagi duduk temanin tamu, apa yang ada di pikiran kita? Marah nggak kayak Marta? Marah nggak? Marah. Karena yang bertamu bukan 1-2 orang, 13 orang. Artinya cukup sibuk. Tapi kita mau belajar dari Maria. Maria punya sikap hati yang luar biasa. Sikap hati Maria kita pelajari hari ini adalah hati yang mengenal kemauan Tuhan. Siapkan makanan baik ya? Baik. Tapi Yesus mau bilang begini, ada hal yang jauh lebih prinsipil dalam hidup. Kenali hati Tuhan. Bangun pelayanan yang pertama belajar dari Marta, miliki hati yang berbelas kasihan. Bangun kehidupan pelayanan yang kedua adalah belajar untuk peka dengan kemauan Tuhan. Belajar untuk peka dengan kemauan Tuhan. Bukan berarti pekerjaannya tiap hari doa saja, baca Alkitab saja, tidak lakukan apa-apa. Enggak kayak gitu juga. Ini salah pengertian. Kadang hamba Tuhan, karena hamba Tuhan kerjanya baca Alkitab, doa puasa, nyembah Tuhan, nggak ngapa-ngapain. Ini juga salah. Ini yang Yesus mau tekankan, ini adalah skala prioriti dalam hidup. Apa yang menjadi skala prioritimu ketika diperhadapkan dengan momentum seperti ini? Maria memilih duduk diam di kaki Tuhan. Mengapa? Karena dia mengenal hati Tuhanku. Saya kadang renungkan ini, saya bilang orang yang kenal Tuhannya dengan benar, dia pasti tahu apa yang Tuhan mau. Halo, Bapak Ibu, hari-hari ini kita pelayanan tapi kita tidak tahu apa yang Tuhan mau. Terkesan pelayanan kita besar, terkesan pelayanan kita maju. Apakah itu indikator Tuhan berkenan? Saya mau bilang ya, dan bisa juga tidak. Tapi lihat, terkesan Maria ini kok nyantai banget ya. Tapi Maria tahu hal yang menjadi prioritas dalam dirinya. Orang yang tahu prioritasnya, dia tahu kapan waktunya dia harus berdoa. Kesukaannya berbeda. Waktu saya renungkan Tuhan itu luar biasa. Dia duduk di kaki Tuhan. Ini berbicara tentang apa? Duduk di kaki Tuhan. Kadang-kala kita sibuk melakukan pekerjaannya Tuhan, tapi kita susah untuk melayani Tuhan, yaitu duduk diam di kaki Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Maria. Maria memilih duduk diam di kaki Tuhan. Duduk diam di kaki Tuhan. Dan yang kedua, orang yang peka dengan Tuhan, orang yang suka dengar ajarannya Tuhan. Suka dengar ajaran Tuhan. Ini menarik. Terkesan dipandang sebelah mata oleh adiknya Marta. Tapi saya mau bilang ini luar biasa. Orang yang kenal hati Tuhan, dia tahu waktu kapan dia harus duduk dalam hadirat Tuhan. Dia juga tahu kesukaannya adalah dengarkan firman.
Yang berikutnya kita lihat. Kalau kita kenal hati Tuhan, kita tahu pemberian yang terbaik untuk Tuhan. Kita lihat di Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang kedua. Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang kedua. Ini disebutkan Maria. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Yesus dengan minyak mur dan menyekahnya dengan rambut. Kalau kita kenali hati Bapa kita, hati Tuhan kita dengan benar, maka percaya kita pasti melakukan sesuatu yang terbaik. Lihat, Maria lakukan hal yang terbaik. Waktu dia pecahkan bulir-bulir minyak narwastu itu, orang lain berkata, ngapain kamu buang-buang uang? Yudas Iskariot bilang, jual saja uangnya, kita kasih buat orang susah. Tapi Yesus bilang, hei, kamu tidak kenal apa yang aku mau. Dia sedang mempersiapkan hari kematianku. Wow, ini luar biasa. Bahkan Alkitab berkata, hal yang paling berharga dalam dirinya pun dia korbankan karena dia kenal Tuhan. Alkitab berkata dia menggunakan rambutnya untuk menyekah kaki Yesus. Hartanya dia pun dia pertaruhkan yang terbaik untuk Tuhan. Bahkan kemegahan seorang wanita pun dia pertaruhkan untuk Tuhan. Wow, ini keren. Ini keren. Ini luar biasa. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kehidupan pelayanan kita hari-hari ini? Hati yang berbelas kasihan ada di antara kita atau tidak? Ataukah kita melayani Tuhan karena dijadwal? Kita melayani Tuhan karena rutinitas gereja? Atau kita melayani Tuhan karena kita lahir dari sikap hati yang tulus mengasihi Tuhan? Ketika kita tulus, kita melakukan yang terbaik. Bahkan kita fokus sampai itu tuntas. Bahkan yang kedua, ketika kita mau belajar untuk melayani, belajar dari Maria. Memiliki sikap hati yang mengenal Tuhan, mengenal siapa yang dilayani. Sehingga dia tahu waktu dia harus duduk diam, waktu dia harus dengarkan firman Tuhan, waktu dia harus memberi pemberian yang terbaik. Dan saya mau simpulkan, apa yang dilakukan Marta, orientasinya tidak membawa kita dalam kekekalan. Urusan makan minum tidak ada urusan dengan surga. Itu yang Marta lakukan. Dan apa yang Maria lakukan, orientasinya adalah membawa kepada kekekalan. Apa yang Maria lakukan, menghantar dia berjumpa Yesus di surga. Melayani orang baik, menyediakan makanan bagi orang itu baik. Tapi Yesus mau bilang begini, orientasinya tidak membawa kamu sampai ke surga. Saya mau buktikan di ayat yang ke-40 dia. Minta tolong multimedia. Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-42. Ini perkataan Yesus. 2, 3. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria, sesuatu yang tidak dapat diambil daripadanya. Ini bicara apa? Apa yang kamu investasikan, apa yang kamu lakukan itu. Bangun pelayanan ini berdasarkan pengenalanmu akan Tuhan. Maka lihat apa yang kamu lakukan akan menghantar kamu dalam kekekalan. Nilai yang kita bangun adalah nilai kekekalan, bukan nilai yang hanya berorientasi. Itu baik karena itu berurusan dengan kita melayani sesama. Melayani sesama itu baik lahir dari sikap hati yang benar. Melayani Tuhan itu jauh lebih penting karena lahir daripada pengenalan kita akan Tuhan. Karena itu yang akan membawa kita berjumpa dengan Bapa di surga. Pejamkan mata kita, saya tidak mempanjang lebar. Haleluya. Firman Tuhan hari ini sudah mengingatkan kita. Pelayanan yang kita bangun hari-hari ini, apakah orientasi kita berdasarkan pada hal-hal yang bersifat sementara, yang dikagumi orang? Alkitab berkata, mari belajar daripada kehidupan Marta. Untuk melayani sesamanya, dia harus bangun sikap hati yang berbelas kasihan. Dan Yesus menghendaki kedua-duanya. Tapi Yesus menekankan ada sesuatu nilai yang lebih. Melayani aku itu jauh lebih penting. Terima kasih Tuhan. Biar kami membangun pelayanan yang Tuhan percayakan di tempat ini. Membangun tubuh Kristus di tempat ini. Kami melayani karena kami memiliki hati yang mengenal Tuhan kami.
Sudah ketika disiplin untuk kami harus baca Alkitab, berikan rema. Kami tahu itu buat kami. Kami tahu itu membuat kami mendekat dengan Tuhan. Maka hari-hari ini apa yang dicanangkan gereja, kami tahu itu membuat kami makin dekat dengan Tuhan kami, makin peka dengan Tuhan kami, makin peka dengan Allah yang kami layani hari-hari ini. Sehingga pada akhirnya buah pelayanan kami dinikmati di bumi ini, bahkan juga kekal bersama dengan Kristus. Sehingga kami tidak ditolak seperti Matius 7 Matius pasal 7. Kami sudah melakukan banyak hal mujizat pun kami sudah lakukan. Tapi Yesus berkata lewat firman Tuhan ini, "Hanyalah engkau sibuk buat kejahatan, aku tidak mengenal engkau." Kami sibuk melayani pekerjaan Tuhan, tapi kami tidak sibuk melayani Tuhan kami, pemilik pelayanan itu sendiri. Maka biarkan firman Tuhan hari ini meneguhkan kami, sehingga gaya hidup pelayanan kami dibangun atas dasar hati yang berbelas kasihan dan atas dasar hati yang mengasihi Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, karena ketika kami melayani Tuhan kami, bagian ini tidak dapat diambil dari hidup kami. Nilai ini kekekalan adanya. Terima kasih Tuhan. Panterikan benih firman Tuhan pagi siang hari ini, buat kami supaya kami dapat mengerti. Mampukan kami dan terjemahkan firman-Mu dalam bahasa bagi setiap kami dalam kebutuhan kami, supaya kami tahu hari ini kami memulai membangun suatu pelayanan yang baru, bukan untuk dikagumi orang, bukan untuk disanjung orang, bukan untuk dipuji orang, tapi kami melayani berdasarkan hati Tuhan, hati yang berbelas kasihan. Itu yang menggerakkan kami melayani. Hati yang mengenal Tuhan itu juga yang menggerakkan kami melayani.